Alright guys, welcome back again with me di channel Jabs Drag News. Oke, seperti biasanya sebelum kontennya gua mulai, gua mau ngucapin ke kalian semua thank you banget buat teman-teman yang udah support channel ini. Kemudian buat viewer-viewer baru juga, thank you banget ya karena udah klik dan udah nonton konten ini. Seperti biasanya jangan lupa buat kalian bantu support tentunya dengan cara klik tombol like, share, komen, dan pastinya jangan lupa juga buat dibantu subscribe-nya ya. Oke, lonceng notifnya kalau bisa kalian aktifin aja supaya untuk kedepannya ketika gua udah upload konten yang terbaru kalian bisa langsung dapet notifnya dan tentu saja bisa langsung nonton kontennya ya. Oke, buat konten kali ini topiknya agak sedikit berbeda. Di sini gua mau melanjutkan konten buat adu mekanik di arena battle. Konten adu mekanik buat part yang kesekian karena arenanya cukup proper ya. Arenanya cukup bagus, naga-naga yang gua pakai juga lumayan bagus dan naga-naga musuh juga keren juga sih. Oke, buat draftnya ya. Di arena yang sekarang itu lumayan strong, musuh-musuhnya juga lumayan strong. Jadi lebih bagusnya gua bawa satu redemption sih. Iya kan? Lebih bagusnya itu gua bawa satu redemption. Melis boleh lah ya. Bentar, gua cek dulu buat informasi skillnya. Oke, bener, skillnya reincarnation ya, yang ngidupin temennya. Buat jaga-jaga aja, kalau musuhnya itu bener-bener strong, gua bisa ada kemungkinan buat bertahan karena naga gua kembali hidup ya kan, atau dapat tambahan nyawa lah ya. Oke, langsung aja battlenya satu kali ronde aja ya, 6 kali attack, 6 kali battle di arena karena gua nggak ada gems buat melanjutkan 2 ronde. Buat skip cooldownnya melanjutkan ronde yang keduanya itu gems gua nggak banyak anjir, nggak bisa coy. Gua simpen buat lanjutin mythical marathon sih karena misi-misinya itu udah mulai susah ya. Misi-misinya udah mulai hard banget, jadi gemsnya bener-bener harus gua simpen sih. Nyari tax gems sekarang bener-bener susah banget cok. Kemarin gua sempet pamer ya, kemarin gua sempet pamer kalau bisa lanjutin tax gems, cuman setelah itu violet bejir. Setelah itu gua report taxnya itu ditolak dan nggak bisa buat lanjut report lagi. Bener-bener ngeselin banget. Harus nunggu Jumat depan sih. Semoga aja tax yang ada di overwall gua itu bisa dapet refresh ya, bisa dapet update sehingga tax yang gamenya bagus itu bisa muncul lagi gitu loh, bisa gua ambil lagi. Oke, lanjut ke arena ya, biar ada battle yang bisa gua bahas. Oke, gua udah naik di trofi 11.000. Di sini gua bisa make gamma, kemudian Arcana Chariot. Satunya agak kurang kuat sih, cuma heroik biasa ya. Ada sih occult titit. Ada sih occult titan buat gua jadiin tanker ya.
Oke, gua pakai lah. Lumayan coy, kalau buat dijadiin TB damage itu Titan bener-bener lumayan banget. Buset, darahnya 500.000 coy. Oke, kalau kayak gini, kalau musuhnya tebel-tebel, sedangkan naga yang kita pakai adalah seri Arcana generasi kedua, simpelnya itu kayak gini ya. Attack dulu sekali pakai skill biasa. Kalau dapat speed kayak gini ya attack aja. Yang penting keluarin skillnya sampai darah dari naga arkananya itu berkurang. Kemudian kita pakai skill satunya supaya bisa nyicil-nyicil musuh yang belakangnya juga. Setelah kita pakai skillnya, kan otomatis cooldown ya selama 3 kali giliran. Sekarang waktunya kita pakai naga-naga yang tebel buat taunting ya kan, buat attack aja sampai cooldown dari skillnya Arcana Chariot udah selesai. Apalagi kalau di sini gua pakainya Gamma ya, yang di sini gua bisa aktifin shieldnya. Nah, bisa aktifin shieldnya, artinya ya kita attack aja bebas, pakai naga yang mana, pakai skill apa bebas. Yang penting sampai skillnya Arcana Chariot udah di reset, bisa dipakai lagi. Sisanya ya tinggal ulangi dari awal. Make naga Arcana itu intinya cuman kayak gitu. Gimana kita bisa jaga naga yang punya skill gitu loh. Gimana caranya supaya kita pakai naga yang punya skill bisa efektif. Kurang lebih kayak gitu doang sih. Oke, battle tipsnya cuman itu aja ya. Sisanya ya bisa kalian akalin sendirilah. Soalnya kalau naga yang kita pakai itu punya skill, kita bisa dengan bebas pakai skill yang kayak gimana gitu loh. Beda kalau musuh ya. Kalau musuh pakai naga yang punya skill itu nggak bisa sebebas kita. Karena usernya komputer, usernya itu bot. Beda sama player asli kayak kita. Kalau skill aktifnya weak, skill aktifnya lemah ke musuh, artinya ya nggak bakalan dipakai gitu loh. Skillnya itu nggak bakalan dipakai coy, nggak bakalan dikeluarin. Beda sama kita ya, meskipun skill yang kita punya itu lemah, tetap aja bisa kita pakai buat diambil efek healnya doang. Diambilnya itu buat regennya doang, meskipun serangannya lemah. Bahkan ketika elemen dari skillnya ketemu dengan elemen yang sejenis, itu kan damage-nya nggak masuk sama sekali ya. Itu nggak jadi masalah, tetap bisa kita pakai buat diambil efek yang lain gitu loh. Buat diambil efek regennya doang. Kurang lebih kayak gitu ya. Battle tips buat naga-naga punya skill. Maka dari itu, mau se-overpower apapun naga milik musuh, tetap aja ada counternya. Entah itu counter dari segi elemen, atau mungkin bener-bener counter dari serinya, dari skillnya, itu tetap aja ada counternya. Semua naga, semua seri pasti kayak gitu. Itu udah pasti ya. Nggak perlu khawatir ketemu naga se-overpower apapun, nggak perlu khawatir. Yang bikin khawatir itu kalau naganya udah level max, kemudian perks-nya juga tinggi banget. Itu yang bener-bener bikin ngaruh. Ya misalnya Reaper perks-nya tinggi banget, otomatis Phoenix kita bisa jebol. Atau mungkin health-nya bisa tinggi banget,
yang bikin naganya tebel banget. Apalagi sekarang udah ada perks baru ya, presentasenya 2 kali lipat dari perks yang lama. Itu bener-bener ngaruh banget. Yang paling ngaruh itu sebenarnya di situnya coy. Kalau masalah skill bisa kita counter, bisa kita akalin lah ya. Nggak perlu terlalu panik ketemu naga yang kayak gimana pun. Asal nggak benar-benar kena counter gitu loh. Asal nggak benar-benar mengcounter naga yang kita punya ya jangan terlalu khawatir sih. Nggak masalah. Kemudian buat info event ya, buat info event-event mendatang sebentar lagi banyak banget event-event yang bakalan keluar, banyak banget event-event yang bakalan dimulai. Yang pertama buat event skin ketiganya HMK, udah sering banget gua bahas, itu bentar lagi udah muncul, bentar lagi udah dimulai. Sedangkan kalau event buat Divine Pass-nya Heroic VIP High Spiked itu jadwalnya juga bentar lagi coy. Kalau nggak salah sekitar 10 hari lagi lah eventnya udah dimulai ya. Seperti yang gua bilang di konten sebelumnya, buat event skinnya HMK, buat skinnya Master Karma itu nggak bakalan gua kejar, eventnya nggak bakalan gua ikuti. Ya tetap aja gua coba battle quest lah, tetap aja gua coba dapetin item-itemnya dari segala macam event ya. Soalnya kalau dipikir-pikir rewardsnya juga pastinya lumayan, meskipun nggak ngejar hadiah utamanya gitu loh. Meskipun kita nggak ngejar hadiah utamanya, tapi tetap aja berusaha buat dapetin insignianya supaya bisa mainin event-eventnya gitu loh. Setidaknya kita bisa dapat rewards yang lainnya. Itu juga lumayan anjay. Itu juga lumayan bagus coy. Main game Dragon City itu pinter-pinter kalian lah. Ada event yang sekiranya nggak bisa kalian kejar ya jangan dikejar. Takutnya nanti nggak kekejar, udah terlanjur top up, tapi eventnya nggak terkejar. Jatuhnya ya kita yang rugi. Oke, part buat mekanik, adu mekanik di arena udah selesai. Ya, selanjutnya mungkin buat mythical marathon masih cooldown anjay. Battle 12 kali coy. Sebenarnya tangan gua gatel banget pengen rolet ya. Pengen rolet karena masih 2 jam lebih. Tapi mau nggak mau harus gua tahan. Buat ngeroletnya harus gua tahan. Gemsnya sisa segitu doang bejir. Gua juga pengen beli ini ya. Sebenarnya gua pengen beli Mastery Pass. Cuman kalau dilihat rewardsnya itu nggak worth it banget anjir. Bayangin aja cuy, rewardsnya itu cuman dikit banget. Rewardsnya itu cuman dapat 1 naga Mercury, kemudian 6 health perks biasa, 30 Joker Orbs Legendary, 130 gems, 30 Mastery Ticket, 320 Mythical Rank Up Coin, 320 Orbsnya Mercury, kemudian dapat 6 perks damage, 20 Joker Orbs Heroic, 1 Food XL, 80 Heroic Rank Up Coin, dan 1 Lucky Purchase. Seharga segini buat dapetin hadiah-hadiah kayak gini tuh bener-bener nggak worth it banget. Kenapa gua bisa bilang kayak gitu? Rewardsnya itu lebih bagus di Divine Pass Legendary anjay. Harganya udah
3 kali lipat coy. Harganya jauh lebih mahal, tapi lebih worth it beli di Finpass yang legendarinya gitu loh. Emang gua nggak paham lagi sih gimana social point kalau bikin over itu. Harganya bener-bener nggak logis cok. Mau dibeli juga sayang banget gitu loh. Oke, di sini gua udah selesai summon Spiked Leatherback Dragon. Langsung aja gua hatch. Kemudian buat summon selanjutnya gua bingung mau summon apaan ya. Gua bingung coy, mau summon apa enaknya. Naga-naga mythical biasa ataupun naga heroik juga ada banyak yang bisa gua summon, tapi durasinya itu loh lama banget anjir. Oke, mungkin gua bakalan summon naga heroik. Bisa lah ya. Naga heroik itu 4 hari kalau nggak salah. Sekarang hari apa cok? Sekarang hari Minggu. Event SHH itu Jumat ya. Masih ada banyak waktu. Jadi di sini gua mau summon naga heroik. Nah, bener kan? 4 hari coy. Summonnya butuh 4 hari anjir. Gokil sih. Oke, kalau buat liga ini masih ada cooldown 30 menit ya. Niatnya pengen gua attack sekalian buat naikin PTS, cuman karena masih cooldown ya nanti aja lah ya. Sekarang buat yang terakhir lanjut ke Wizard Hollow. Tanpa mengeluarkan sepeser pun gems yang gua punya, di sini gua bisa mencapai lantai berapa? Paling sampai nomor 3 juga udah kena sih. Nyampe lantai 3 di nomor 3 biasanya kena. Udah ketebak anjir. Udah muak gua sama Wizard Hollow. Bener-bener bisa dipredik gitu loh. Lantai 3 nomor 3 udah rawan banget di situ. Beneran anjir. Oke, kalau gitu kontennya cukup sampai di sini aja ya. Mungkin selanjutnya setelah konten rutinitas gua bakalan lanjutin buat part selanjutnya, konten review dan juga roasting akun kalian. Oke, thank you buat semua yang udah nonton guys, dan buat yang udah support juga thank you banget ya buat semuanya. Kita ketemu lagi di konten yang selanjutnya. Thank you for watching. See you next content, see you next episode, and bye bye.